Oke, tadi kan kita udah coba nih ke dapur dan coba buat pai salaknya. Aku juga tadi udah cobain. Tapi aku belum tahu nih seputar bisnis dari Salaku ini. Boleh dong Kak diceritain awalnya kepikiran untuk buat Salaku ini kayak gimana sih? Oke, tadi kita udah capek-capek panas-panasan ya bikin pai salak, salah satu produk unggulan yang ada di Salaku. Sebenarnya Salaku itu kita olahannya banyak, Kak. Salah satu dari olahan kuenya itu ada pai yang tadi kita bikin. Di awal tahun 2016 itu kita sebenarnya produk barunya itu adalah brownies. Brownies salak? Brownies salak. Oke. Seiring dengan waktu, produk semakin berkembang, mulailah kita ada turunan produk lainnya itu kayak snack-snack gitu ya. Salah satunya adalah kerupuk, cookies yang biasanya adalah tepung-tepung gluten free. Lalu berlanjut dengan waste-nya. Jadi kita juga ada olahan dari limbahnya yang dari kulit dan biji itu jadi produk baru. Masuk ke ranah minuman herbal sih ya, yaitu kopi dan tehnya. Yang ini ya? Iya betul, dan ini yang kemasan baru ya, tahun ini kita luncurkan. Oh bagus. Biasanya kan kita kemasannya serbuk gitu kan, jadi harus pakai takaran-takaran lagi. Kalau ini tinggal minum, praktis. Berarti ini bisa dibilang dia zero waste ya Kak, karena nggak ada yang terbuang sedikit. Betul, kita mengklaim Salaku adalah pelopor brand pertama di Indonesia yang fokus mengolah salak itu dengan resep yang inovasi ya dan berbasis zero waste. Awal kepikiran untuk mengolah salak menjadi beragam ini tuh apa Kak? Pencetusnya awalnya sebenarnya sederhana karena anak saya yang bungsu itu yang zaman dulu itu kan masih kecil ya, 10 tahun yang lalu itu kan dia masih agak kecil. Dia kalau makan salak tuh minta dikupasin. Sebenarnya sederhana ya Kak ya. Dia pengen makan salak tapi dia nggak mau ngupas. Sebenarnya saya juga suka salak tapi saya juga males. Males ngupas. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena si salak kan kulitnya tajam. Bener. Tajam, terus kadang ada yang jijik karena kulitnya kan kayak ular bersisik gitu kan. ya. Namanya aja kan snack fruit kan. Iya. Dan dia itu minta dikletekin gitu kan karena dia pernah sobek. Jadi kita kan sebagai orang tua kalau buat diri sendiri mungkin kita males ya, tapi kalau buat anak kita buka, lakuin aja kita lakuin. Nah dari situ saya berpikir sederhana, ini kayaknya banyak orang yang kayak saya nih yang mau makan salak tapi males ngupas. Nah, tapi dari situ saya belajar, saya baca literasi tentang si buah salak itu sendiri. Di tahun 2016 itu saya mencari tahu ya, brand-brand yang sudah serius mengolah salak itu ternyata belum banyak. Kalau saya bilang tidak ada, mungkin ada yang saya nggak tahu ya. Tapi pada saat itu belum banyak ya brand yang serius gitu loh mengolah salak. Akhirnya saya pelajarin dari karakter buahnya gitu kan, terus dari dari sifat-sifat si buah salak itu sendiri, terus dari manfaatnya. Nah mulai dari situ saya mulai serius. Nah kayaknya nih salak eksotik banget gitu. Saya suka karena karakter si salaknya sebenarnya. Padahal waktu itu nggak populer loh. Orang kan biasanya ngolah tuh buah yang populer tuh kayak duren gitu kan. Mangga yang orang udah tahu rasa ya. Kalau salak zaman itu siapa sih yang kepikiran kan? Justru saya mau keluar dari tren yang sudah banyak. Saya mau lihat beda. Tapi ya memang challengingnya banyak banget. Jadi dari situ saya mulai, kayaknya mau saya ekspor nih nanti ini. Gitu. Karena saya pas baca ya, dia dari bagian dagingnya, bijinya, kulitnya, itu semua bisa diolah. Sampai ke daun dan akarnya itu dia bisa diolah. Aku baru tahu nih. Karena dia jenis tanaman palma, dia sama kayak kelapa. Jadi hampir semua bagian itu bisa diolah. Tapi saya membatasi diri, kemampuan saya cukup sampai di kulit dan bijinya aja. Tapi aku juga baru tahu kalau misalkan salak tuh kulit dan bijinya juga bisa diolah gitu. Bisa Kak. Sebenarnya ada beberapa UKM yang memang sudah bikin ya, tapi mereka tidak serius, mungkin tidak serius mengurus legalitasnya, nggak serius memproduksi dengan baik dan benar. Nah kalau saya memang serius gitu kan. Cara buat yang baik itu bagaimana supaya daya tahannya juga panjang, legalitasnya diurus, kemasannya diperbaiki, jadilah produk Salaku yang kesannya tuh seperti pelopor ya, karena kita memang memberikan inovasi-inovasi aja dari segi kemasan, dari segi ketahanan, itu kita melakukan banyak perkembangan dan ini R&D lah istilahnya. Oke Kak, terus kalau misalkan dari inovasinya sendiri itu
tanggapan masyarakat tuh bagaimana? Respon masyarakat? Nah, kan ceritanya 2016 itu saya ngerasanya ini kan sebenarnya cuma iseng-iseng ya, cuma pengen keluar dari zona yang sudah kebanyakan orang ngolah gitu ya, ngolah duren, mangga. Saya kan aneh sendiri nih ya. Ya udah nothing tulus karena waktu itu kan memang emak-emak kan mainnya di Facebook ya. Belum sampai ke Instagram tuh 2016. Terus saya bikinnya pun by PO. Karena waktu itu kan kita baru ngeluarin pertama itu masih di kue-kue ya, brownies. Nah, kebetulan ya waktu itu saya ngeluarin di bulan puasa. Dan kita keluarin kan foto ya. Terus teman-teman dulu yang pesan. Baru sebatas teman pesan PO 1212. Terus saya posting. Iseng-iseng saya buat Instagram. Saya nggak ngerti itu mereka bisa menemukan saya tuh mungkin dari Instagram ya. Sebenarnya brand saya itu besar karena media. Pada saat itu penjualannya belum besar loh Kak. 2016 itu? 2016 belum ada penjualan yang sangat-sangat ini ya bagus ya. Kita istilahnya baru launching, brand juga masih belum yang sekarang ya. Ini kan brandnya kan sudah yang gambar saya ya. Dulu tuh brandnya masih font gitu kan. Nah mulailah saya ikut sebuah kompetisi. Kompetisi apa? Waktu itu 2018 top creative planner dari salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang si biru itu. Kebetulan menang. Terus dapat hadiah modal usaha sebesar 100 juta. Bayangkan di 2016 dapat 100 juta. Iya, yang gong banget tuh ya. Gong banget, usahanya kan belum jalan. Bener. Tapi kita kan komit ya, kita ngerasa memang kayaknya nih harus dilanjutin gitu kan, walaupun awalnya itu masih iseng-iseng gitu ya. Dan kita pun waktu presentasi kan bilangnya memang untuk usaha. Akhirnya saya pakailah untuk beli kemasan, beli open, terus juga untuk beli bahan baku. Mulailah kan kita ngerapin toko. Waktu itu kan masih di rumah ya. Jadi sampai saat ini. Tadi kan kakak sempat bilang tuh ada tantangannya pasti ya karena berbeda dari yang lain. Apa sih kak kira-kira tantangannya? Pertama, karena kita nggak umum buahnya. Salak itu bukan buah populer, dia buah yang sebenarnya baru tahun-tahun terakhir ini aja dibilangnya itu eksotik gitu ya. Kedua, dari aroma dan rasa, dia nggak begitu strong. Bener. Tidak cenderung malah nggak ada rasa, ya kan? Kita makan langsung aja dia kan flat, nggak begitu ada aroma, apalagi masuk ke dalam tepung gitu kan, masuk ke dalam apa namanya bahan lainnya, kecuali kalau kita bikin jus ya atau kita buat selai dia lebih terasa salaknya. Sebenarnya itu tantangannya. Kedua, kita kan membuka pasar baru, karena orang taunya kan keripik salak asinan mungkin ya. Saya bikinnya kerupuk. Kerupuk itu baru gitu. Kalaupun mungkin di sana ada yang udah pernah coba-coba bikin, tapi kan belum sampai masif gitu ya, belum sampai orang tahu itu adalah sebuah produk umum gitu. Nah itu saya membuka pasar yang agak susah. Waktu di awal-awal tahun. Terus yang ketiga ya tadi edukasi ke market bahwa ini ada olahan baru dari buah salak yang ada di bawah bendera Salakku dan kita fokus loh gitu loh untuk mengolah salak ini menjadi produk-produk kemasan baru yang bakalan bisa istilahnya memberikan kesehatan jangka panjang. Itu edukasi market terus sampai hari ini. Berarti segitu aja tantangannya sejauh ini. Dan modal pastinya kalau di awal. Benar ya. Iya benar. Tapi kalau misalkan dari pemerintah sendiri Kak, apakah ada dukungan yang diberikan kepada Salakku ini? Kalau secara dukungan pastinya pemerintah itu ada program-program yang membantu UKM. Tapi kembali lagi ke kitanya. Kalau kitanya nggak jemput bola, kitanya nggak aktif, kitanya kita nggak cari tahu, kita nggak buka media sosial, kita nggak buka juga link-link yang dari mereka, kita nggak akan sampai ke kita ya. Kalau pemerintah banget ya, karena aku tipe orang yang ngerasa gini, aku udah nggak punya modal nih, makanya aku nggak males, aku cari informasi sebanyak-banyaknya. Dan rata-rata semua sertifikasi dan fasilitas yang aku dapat itu ya dari bantuan pemerintah dan kementerian. Yang banyak banget ya. Iya. Yang luar biasa semua ya. Baik dari sertifikasi perizinan ataupun itu kayak izin edar, haki, halal, itu semua fasilitasi. Karena mereka kan memang menyediakan, tinggal kita mau apa nggak pakai fasilitas itu ya. Ada nggak sih Kak pesannya kepada generasi muda khususnya ya dan juga pemerintah agar bisa memberikan dukungan kepada bisnis-bisnis yang seperti ini gitu? Mungkin kalau dari saya sebagai generasi yang milenial ya,
tapi masih dipanggil kakak ya, jadi jiwanya Iya muda bener nih, nih. harusnya dipanggilnya Mak Salak ya. Nggak apa-apa, saya jadi jiwanya muda Iya, karena berteman bener-bener. sama kakak-kakak. Iya. Cuman mungkin saran saya ya, Mm-mm. kalau mau buka usaha itu jangan yang terlalu carinya yang trendsetter banget gitu. Bener. Cari yang, kalau saya mungkin karena di umur saya mau usaha tuh yang sustain gitu ya, yang akan terus ada sepanjang masa. Mm-mm. Karena waktu itu saya kan positioningnya adalah oleh-oleh khas Bekasi tuh. Oke. Oleh-oleh khas Bekasi, karena waktu itu kan orang kalau mau ke Bekasi kan nyari oleh-oleh sebenarnya kan nggak ada ya, karena memang kita bukan kota wisata, bukan Bener. juga tempat didatengin sama turis ya. Mm-mm. Cuman malah jadi gini Kak ceritanya. Orang Bekasi kalau mau pulang ke kampungnya bawa oleh-oleh. Oke. Jadi itu oleh-oleh Bekasi maksudnya dia pulang ke kampungnya dia malah bawa produk khas Bekasi yang asli Bekasi ini, walaupun bahan bakunya bukan khas Bekasi ya, Iya. tapi kan yang malah olahannya asli Bekasi. iya betul. Kasih dong Kak pesannya ke anak muda nih yang mau mulai membuka usaha tapi supaya ya beda lah dari yang lain, supaya ada inovasinya gitu. Oke. Dasar kita membuka usaha pastinya memang harus beda ya, untuk terlihat dan mudah diingat. Tapi untuk bisa sustain itu kan nggak cuma beda doang. Dia harus fokus, ya kan? Fokus, terus disiplin. Karena nggak, saya bicara sebagai bisnis yang baru di level ini aja ya, itu banyak banget up and down, konsisten. Kalau kita nggak selesaikan, kita akan mulai lagi dari nol. Jadi setiap kendala, konflik di tengah itu, kalau memang kita niat dari awal nih bikin bisnis itu memang untuk sampai di titik ini gitu ya, terus di tengah jalan kita ada kendala, itu cari solusinya. Jangan berhenti. Jangan berhenti, karena nanti kita dari nol lagi. Kalau berhenti kita bakal mundur lagi. Iya, dan ini saya usaha yang kesekian Kak, bukan usaha yang pertama ini, entah udah yang ke berapa belas, karena saya juga pernah jualan mie ayam, ayam bakar, toko kelontong, toko baju bayi, itu karena begitu. Jadi bukan masalah Gen Z atau Gen milenial ya, kalau kitanya misalnya ngadepin kendala terus kita mundur, ya kita kan kembali lagi ke nol. Kalau saya kemarin pas Covid itu jangan dikira saya juga nggak down ya, tapi saya berpikirnya saya mau tetap ini ada brand. Cuman mungkin strateginya disesuaikan dengan kondisi saat itu. Karena mereka butuhnya produk-produk yang saat itu mungkin harus makanan yang frozen karena nggak bisa dibawa langsung. Karena kan kekhawatiran orang terhadap sanitasi dan kesehatan kan sudah ini kan ya, sudah melemah. Akhirnya kita bikin frozen food yang masih ada DNA dari produk kita, Salakku. Waktu itu sambelnya. Oh ini sambelnya. Salah satu, jadi setiap produknya ada cerita-ceritanya sepanjang perjalanan Salakku. Jadi sambal itu juga keluar pada saat masa-masa Covid menemani ayam geprek dengan nasi. Oh mantap. Gitu. Jadi kita menyesuaikan juga. Jadi bukan berarti saya ganti usaha waktu itu. Walaupun memang pada saat itu kita drop semua. Kemasan-kemasan saya nggak laku. Gitu. Seperti itu kok. Jadi saran sih ya konsisten, komit. Tapi kan pasti kalau di awal dasarnya memang kerangka-kerangka bisnisnya memang sudah dibangun. Jadi kalau udah di tengah kita nemuin kendala, solusi dan solusi. Oke, berarti kuncinya adalah konsisten, komitmen, dan jangan takut untuk memulai hal-hal baru. Karena kan aku selaku generasi Gen Z nih kan suka susah. Jangan mudah bosenan Kak. Nah itu pertama gampang bosan, kedua tuh suka takut gitu Kak kalau mau memulai hal yang baru tuh suka kayak aduh ini laku nggak ya, aduh ini jalan nggak ya, bakal terlalu banyak pikiran ya. Bener. Mendingan eksekusi aja. Tapi kalaupun di tengah itu kita nemuin sebuah halangan, oh ini solusinya apa ya? Gitu mindsetnya adalah harus ada jalan keluarnya, tapi tetap di line bisnis kita. Gitu. Jangan keluar dari bisnis kita. Itu berarti intinya jangan mau takut untuk memulai hal baru, dan kalau misalkan di tengah-tengah terjadi sesuatu guys, kita kadang tetap maju. Kekeh itu perlu loh, ngeyel itu diperlukan juga buat seorang pengusaha. Karena ada cerita lucu nih Kak, saya waktu mulai usaha ini saya nggak dipercaya sama orang, termasuk suami saya. Kenapa tuh alasannya tuh? Ngapain katanya kayak gitu dikerjain, salah aneh-aneh gitu, bikin yang umum aja gitu, maksudnya jualan kerupuk biasa gitu kan, makanan biasa gitu. Tapi karena saya ngeyel, tapi ngeyelnya sesuai dengan perjuangan saya ya, saya sampai di titik ini. Saya mau menunjukkan gitu. Jadi ngeyelnya menunjukkan
harus bisa jadi duit nih. Oke, jadi tetap ada yang dibuktikan. Ada yang dibuktikan. Dan terbukti dong. Iya. Terbukti yang keren Puji banget. Tuhan. Sampai tahun ke-9 ya udah mau 1 dekade kita masih bertahan. Oke, keren banget nih Mak Salak nih. Makasih. Nah, jadi tadi kita udah berbincang-bincang yang menambah pengetahuanku dan membuka pandangan baru gitu ya. Ya. Jadi kalian jangan coba untuk mulai hal baru, terus coba aja apa yang ingin kalian lakukan, explore seluas-luasnya selagi masih muda ya, betul, masih tapi panjang. eksekusinya harus satu, fokus ya. Benar. Explore-nya boleh apa aja Kak. Oke. Tapi harus nanti kalau sudah ketemu udah fokus gitu eksekusinya. Gitu. Siap. Nah, selesai nih sesi bincang-bincang kita kali ini yang seru banget dan bermanfaat banget buat aku dan buat penonton di rumah pastinya. Tapi kalian jangan kemana-mana karena abis ini bakal banyak cerita inspiratif dan juga pengetahuan-pengetahuan baru mengenai inovasi tentunya. Dadah! Dah.